Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja. Kali ini aku bakal ngebahas sama kalian tentang Uni Soviet. Oke, Uni Soviet berdiri tepat setelah terjadinya Revolusi Oktober, yakni pada tanggal 25 Oktober 1917. Pasca revolusi, Uni Soviet yang awalnya memiliki paham sosialisme berkembang menjadi paham komunisme. Kala itu juga Uni Soviet di bawah kepemimpinan Vladimir Lenin mengukuhkan diri sebagai negara komunis. Kemudian pada tahun 1919, Vladimir Lenin bahkan membentuk Komintern, yaitu Komunis Internasional, yang nantinya bertugas menyebarkan paham komunis di seluruh dunia. Pada masa kepemimpinan Vladimir Lenin, pemerintah berusaha mematahkan sistem patriarki keluarga, yakni dengan memberikan kebebasan hak politik kepada para wanita. Bahkan, Vladimir Lenin juga menjalankan adanya New Economic Policy, di mana para petani dibebaskan dari segala pungutan dan memperbolehkan mereka untuk menjual kelebihan produknya di pasar terbuka. Sistem NEP tersebut tentu saja menguntungkan pihak petani dan bahkan mampu menghidupi perekonomian Uni Soviet. Namun, setelah Vladimir Lenin meninggal dunia, kepemimpinan Uni Soviet kemudian digantikan oleh Joseph Stalin. Berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya, Joseph Stalin justru membuat rencana 5 tahun, yakni dengan berupa penghapusan sistem NEP, adanya industrialisasi besar-besaran, kolektivisasi pertanian, hingga mengontrol seluruh aktivitas ekonomi. Pada masa kepemimpinan Joseph Stalin ini justru kekejaman pemerintah komunis paling dirasakan. Bahkan dirinya tak sungkan untuk menindas hingga melenyapkan para saingan politiknya. Joseph Stalin mengadopsi langkah Adolf Hitler, yakni dengan mendirikan kamp khusus bagi para pembangkangnya yang diberi nama Gulag. Kamp tersebut didirikan untuk mencegah adanya upaya berbahaya yang mengancam kedudukan Joseph Stalin. Bahkan, Joseph Stalin melakukan pembersihan dengan menerapkan deportasi besar-besaran bagi para etnis minoritas yang menempati kawasan Asia Tengah dan Siberia. Sekitar tahun 1936 hingga 1952, upaya pembersihan tersebut berhasil mengedeportasi sekitar 3 juta manusia. Pada tanggal 1 Januari 1991, Uni Soviet adalah negara terbesar di dunia, meliputi sekitar 8.650.000 mil persegi, hampir seperenam permukaan daratan bumi. Populasinya berjumlah lebih dari 290 juta dan 100 kebangsaan berbeda tinggal di dalam perbatasannya. Negara ini juga membanggakan persenjataan puluhan ribu senjata nuklir dan lingkup pengaruhnya yang dilaksanakan melalui mekanisme seperti Pakta Warsawa meluas ke seluruh Eropa Timur. Dalam setahun, Uni Soviet tidak ada lagi. Meskipun untuk semua tujuan praktis mustahil untuk menentukan penyebab tunggal untuk peristiwa yang serumit dan seluas pembubaran negara adikuasa global, sejumlah faktor internal dan eksternal tentu saja berperan dalam runtuhnya Uni Soviet. Yuk, sama-sama kita bahas, dan don't worry, keep on watching. Yang pertama ada faktor politik. Ketika Mikhail Gorbachev diangkat menjadi sekretaris jenderal Partai Komunis Uni Soviet pada tanggal 11 Maret 1985. Tujuan domestik utamanya adalah untuk menghidupkan kembali ekonomi Soviet yang sedang lesu dan merampingkan birokrasi pemerintah yang rumit. Ketika upaya awalnya untuk melakukan reformasi gagal membuahkan hasil yang signifikan, ia melembagakan kebijakan Glasnost, yaitu keterbukaan, dan Perestroika, yaitu restrukturisasi. Yang pertama dimaksudkan untuk mendorong dialog, sedangkan yang kedua memperkenalkan kebijakan pasar bebas semu untuk industri yang dijalankan pemerintah. Alih-alih memicu kebangkitan dalam pemikiran komunis, Glasnost membuka pintu gerbang untuk kritik terhadap seluruh aparat Soviet. Negara kehilangan kendali atas media dan ruang publik, dan gerakan reformasi demokrasi memperoleh momentum di seluruh blok Soviet. Perestroika memperlihatkan yang terburuk dari sistem kapitalis dan komunis. Kontrol harga dicabut di beberapa pasar, tetapi struktur birokrasi yang ada dibiarkan berlaku, yang berarti bahwa penjabat komunis mampu melawan kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan mereka secara pribadi. Pada akhirnya, reformasi Gorbachev dan pengabaiannya terhadap doktrin Brezhnev mempercepat kehancuran Kekaisaran Soviet. Pada akhir tahun 1989, Hongaria telah membongkar pagar perbatasannya dengan Austria. Solidaritas telah berkuasa di Polandia. Negara-negara Baltik mengambil langkah konkret menuju kemerdekaan, dan tembok Berlin telah dirobohkan. Tirai besi telah runtuh dan Uni Soviet tidak akan bertahan lama.
Faktor ekonomi. Berdasarkan beberapa ukuran, ekonomi Soviet adalah yang terbesar kedua di dunia pada tahun 1990. Tetapi kekurangan barang-barang konsumsi merupakan hal yang rutin dan penimbunan merupakan hal yang biasa. Diperkirakan bahwa ekonomi pasar gelap Soviet setara dengan lebih dari 10% dari PDB resmi negara tersebut. Stagnasi ekonomi telah melumpuhkan negara tersebut selama bertahun-tahun dan reformasi perestroika hanya memperburuk masalah tersebut. Kenaikan upah didukung oleh percetakan uang yang memicu spiral inflasi. Salah urus kebijakan fiskal membuat negara tersebut rentan terhadap faktor-faktor eksternal, dan penurunan tajam harga minyak membuat ekonomi Soviet terpuruk. Sepanjang tahun 1970-an dan 80-an, Uni Soviet menduduki peringkat sebagai salah satu produsen sumber daya energi teratas di dunia seperti minyak dan gas alam, dan ekspor komoditas tersebut memainkan peran penting dalam menopang ekonomi komando terbesar di dunia. Ketika harga minyak anjlok dari 1.200 US dollar per barel pada tahun 1980 menjadi 24 US dollar per barel pada bulan Maret 1986. Jalur penting menuju modal eksternal ini mengering. Harga minyak sempat melonjak setelah invasi Irak ke Kuwait pada bulan Agustus 1990. Tetapi pada saat itu runtuhnya Uni Soviet sudah berlangsung lama. Faktor militer merupakan kepercayaan yang dipegang luas bahwa pengeluaran pertahanan Soviet meningkat secara dramatis sebagai respon terhadap kepresidenan Ronald Reagan dan proposal seperti Strategic Defense Initiative. Faktanya, anggaran militer Soviet telah mengalami tren peningkatan setidaknya sejak awal 1970-an, tetapi analis barat dibiarkan dengan tebakan terbaik dalam hal angka pasti. Perkiraan luar pengeluaran militer Soviet berkisar antara 10 dan 20% dari PDB, dan bahkan dalam Uni Soviet sendiri sulit untuk menghasilkan akuntansi yang tepat karena anggaran militer melibatkan berbagai kementerian pemerintah, masing-masing dengan kepentingan yang bersaing. Namun yang dapat dikatakan secara definitif adalah bahwa mengeluarkan militer secara konsisten agnostis terhadap tren ekonomi secara keseluruhan. Bahkan ketika ekonomi Soviet tertinggal, militer tetap didanai dengan baik. Selain itu, militer menjadi prioritas dalam hal bakat penelitian dan pengembangan, inovator teknologi dan calon penguasa yang dapat membantu mendukung transisi parsial Gorbachev ke ekonomi pasar malah disalurkan ke industri pertahanan. Yang selanjutnya ada Afghanistan. Selain masalah anggaran keterlibatan Soviet di Afghanistan pada tahun 1979 sampai 1989 merupakan faktor militer utama dalam pecahnya Uni Soviet. Tentara Soviet yang diagungkan karena perannya dalam Perang Dunia Kedua dan alat vital dalam penindasan revolusi Hongaria dan musim semi Praha telah terjun ke dalam rawa di wilayah yang dikenal sebagai kuburan kekaisaran. Sebanyak 1 juta tentara Soviet berpartisipasi dalam pendudukan 10 tahun dan sekitar 15.000 tewas dan ribuan lainnya terluka. Lebih dari 1 juta warga Afghanistan, kebanyakan warga sipil, tewas dan setidaknya 4 juta orang mengungsi ke luar negeri akibat pertempuran tersebut. Tentara yang telah mengalahkan Hitler dan menghancurkan perbedaan pendapat selama Perang Dingin mendapati dirinya frustasi oleh mujahidin yang dipersenjatai dengan rudal permukaan ke udara Amerika. Selama pemerintah mengendalikan PERS, perbedaan pendapat tentang perang di Afghanistan telah diredam, tetapi Glasnost membuka pintu bagi vokalisasi kelelahan perang yang meluas. Militer mungkin satu-satunya lawan paling kuat dari upaya reformasi Gorbachev, mendapati dirinya terdesak oleh kebutuhan Afghanistan dan kehilangan pengaruh apapun yang mungkin dimilikinya untuk menahan kemajuan perestroika di Republik-Republik Soviet, yaitu Afgansi, veteran konflik Afghanistan, melakukan agitasi terhadap apa yang mereka anggap sebagai perang Moskow. Banyak tentara dari Republik-Republik Asia Tengah merasakan ikatan etnis dan agama yang lebih dekat dengan orang Afghanistan daripada dengan orang Rusia, dan protes pun meluas. Di Republik-Republik Eropa, perpecahan dengan Moskow bahkan lebih dramatis. Demonstrasi anti perang pecah di Ukraina, sementara pasukan oposisi di Republik-Republik Baltik memandang perang di Afghanistan melalui sudut pandang pendudukan Rusia di negara mereka sendiri. Hal ini memicu gerakan pemisahan diri yang berlanjut, sebagian besar tidak terkendali, hingga deklarasi kemerdekaan oleh ketiga negara Baltik pada tahun 1990.
Yang terakhir, the nuclear factor. Sepanjang Perang Dingin, Uni Soviet dan Amerika Serikat berada di ambang kehancuran nuklir bersama. Namun, yang sedikit orang pertimbangkan adalah bahwa Uni Soviet akan runtuh oleh sebuah insiden yang melibatkan pabrik nuklir sivil. Gorbachev telah berkuasa selama lebih dari setahun ketika pada tanggal 26 April 1986, reaktor unit keempat di pembangkit listrik Chernobyl di Pripyat yang sekarang berada di Ukraina meledak. Ledakan akan kebakaran berikutnya melepaskan lebih dari 400 kali jumlah kejatuhan radioaktif seperti bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Tanggapan resmi terhadap bencana tersebut akan menjadi ujian bagi doktrin keterbukaan Gorbachev, dan dalam hal itu Glasnost akan ditemukan sangat kurang. Pejabat Partai Komunis bertindak cepat untuk menekan informasi tentang tingkat keparahan bencana, bahkan memerintahkan agar parade dan perayaan May Day di daerah yang terkena dampak harus dilanjutkan sesuai rencana meskipun ada risiko paparan radiasi yang diketahui. Laporan Barat tentang tingkat radioaktivitas yang diangkut angin yang sangat tinggi dianggap sebagai gosip, sementara aparat secara diam-diam mengumpulkan penghitung Geiger dari ruang kelas sains. Pekerja akhirnya dapat mengendalikan kebocoran radiasi pada tanggal 4 Mei. Tetapi Gorbachev tidak mengeluarkan pernyataan resmi kepada publik hingga tanggal 14 Mei, 18 hari setelah bencana. Dia menjadikan insiden di Chernobyl sebagai kemalangan dan mengecam liputan media barat sebagai kampanye yang sangat tidak bermoral dari kebohongan jahat. Seiring berjalannya waktu, propaganda Partai Komunis semakin bertentangan dengan pengalaman sehari-hari orang-orang di zaman kontaminasi yang berhadapan dengan efek fisik keracunan radiasi. Kepercayaan apapun yang tersisa pada sistem Soviet telah hancur. Beberapa dekade kemudian, Gorbachev menandai ulang tahun bencana tersebut dengan menyatakan, bahkan lebih dari peluncuran perestroika saya, Chernobyl mungkin merupakan penyebab sebenarnya dari runtuhnya Uni Soviet 5 tahun kemudian. Itu dia guys tentang sejarah Uni Soviet. Gimana menurut kalian? Kalau ada yang mau kalian tambahkan, silahkan komen di kolom komentar. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys next video. Bye bye.